Pemirsa, selain menikmati musik di Sound of Love Festival yang digelar oleh iNews, MNC Portal dan MNC Radio Network, Anda dapat mencicipi es krim berbahan santan dan MSG. Anda bisa mencicipi aneka rasa es krim berbahan dasar unik, yaitu rasa taro, tiramisu, bubble gum, hingga coconut. Puluhan tahun sukses dengan mengembangkan bermacam produk bumbu dapur, merek lokal kebanggaan tanah air, Sasa, kembali menggebrak dengan inovasi terbaru mereka berupa makanan penutup, yakni Sasa Ice Cream. Menggebrak dengan inovasi baru, PT Sasa Inti meluncurkan Sasa Ice Cream berbahan kombinasi produk-produknya seperti Sasa MSG dan Sasa Santan. 4 varian rasa Sasa Ice Cream antara lain IN Special atau Taro Ice Cream, Swagger Lover atau Tiramisu Ice Cream, Bubble Gum Flavor, dan yang terakhir adalah varian Oh My Glow atau Black Sticky Rice Coconut Ice Cream. Semua rasa ini terbuat dari kombinasi produk-produk unggulan Sasa seperti Sasa MSG dan santan Sasa sehingga menciptakan rasa yang unik dan segar. Peluncuran Sasa Ice Cream menggunakan ice cream truck ini menguatkan bahwa PT Sasa Inti sebagai produsen Sasa Ice Cream menginginkan produk-produknya tidak hanya digunakan untuk makanan berat saja, namun juga bisa dikreasikan menjadi makanan penutup yang lezat. Kita mau kasih tahu ke orang-orang kalau Sasa itu nggak cuma bisa untuk makanan berat, tapi kita juga bisa buat dessert. Jadi makanan-makanan manis juga bisa dipakai dari produk-produk Sasa. Contohnya adalah Sasa MSG sama Sasa Santan. Keunikannya adalah jarang banget es krim atau dessert yang pakai santan atau MSG. Karena kan MSG itu asosiasinya adalah rasanya asin, tapi ternyata ketika kita kombinasiin jadi satu ingredients dan jadi es krim, rasanya enak-enak aja. Ada beberapa titik Sasa Ice Cream Truck di wilayah Jakarta. Salah satunya yang berada di Sound of Love Festival di Tenis Indoor Komplek Gelora Bung Karno dari tanggal 4 dan 5 Maret yang menyediakan Sasa Ice Cream untuk dinikmati pengunjung. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kemeriahan Sound of Love Festival yang diselenggarakan di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, sudah ada rekan Camar Haenda. Selamat malam Camar, seperti apa kemeriahan suasana malam ini? Ya, Camar. Ya, baik, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Semakin malam situasi dan kondisi di Tenis Indoor Senayan ini semakin ramai, dan tepat di belakang saya ini adalah band kedua dari belakang yang saat ini sedang melakukan tampilan terbaiknya. Ada tampilan dari band Gigi dan kita bisa melihat euforia dari pengunjung yang datang sejak sore hari tadi. Ini begitu terasa dan juga dilengkapi dengan tata lighting ataupun lampu beserta dengan suara dari sang vokalis yang tentunya menghibur para penonton, dan diperkirakan ada ribuan penonton yang hadir untuk bisa menyaksikan Sound of Love 2023. Dapat kami sampaikan Mirva dan juga pemirsa bahwa saat ini euforia dari penonton untuk bisa menyaksikan sejumlah musisi papan atas Indonesia begitu luar biasa. Tadi kami juga memantau sekitar pukul 2 siang ini sudah mulai ramai meskipun acara inti belum hadir. Tidak hanya penampilan dari band-band papan atas seperti Gigi dan nanti terakhir akan ditutup oleh Slang, namun tadi juga dihadirkan sejumlah musisi lain seperti ada Via Ratel, kemudian juga ada Ran dan juga Marcel Siaan. Dan kami mendapatkan informasi bahwa tema untuk tahun ini adalah bertemakan romantic live music. Dan tema tersebut dipilih dikarenakan lagu-lagu romantis dan juga lagu-lagu cinta. Ini biasanya sangat disukai dan juga digemari oleh masyarakat Indonesia dan mudah diingat. Kami tadi juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah penonton yang hadir. Mereka merasa nostalgia dengan sejumlah lagu di tahun 90-an dan juga tahun 2000-an. Dan kami juga melihat bahwa apresiasi yang dilakukan oleh iNews, kemudian juga beserta dengan MNC Portal dan juga MNC Multimedia Network ini sangat luar biasa. Dan untuk acara ini juga bertujuan untuk bisa mengapresiasi kebangkitan musisi-musisi Indonesia. Dan sudah tidak sabar Mirva dan juga pemirsa bahwa euforia yang saat ini dirasakan juga nantinya akan disemarakan oleh penampilan dari Slang, salah satu band legendaris Indonesia. Dan kami tadi melihat Slankers sudah pada datang Mirva dan juga pemirsa berbondong-bondong untuk hadir di Senayan, tepatnya
di lapangan tenis indoor Senayan ini, dan kita akan lihat bagaimana keseruan nantinya. Dan kami sampaikan juga bahwa tadi tidak hanya penampilan dari musisi saja, namun juga UMKM beserta dengan bazar dan juga booth-booth makanan disediakan untuk bisa mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Kita akan nantikan bagaimana keseruan nanti Flag akan hadir setelah Gigi. Mirva, kembali ke Anda di studio. Baik, seru banget ya Camar ya, jadi pengen nonton juga. Ya pokoknya Camar selamat seru-seruan, bisa nostalgia dan menyaksikan langsung performa dari band-band papan atas seperti Gigi. Anda kembali di iNews Malam bersama Mirva Suri. Pemirsa, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat harus berjalan sejauh 2,5 km melewati area persawahan untuk mengevakuasi ibu dan balita lantaran rumahnya sudah sepekan terendam banjir dengan ketinggian air 70 cm hingga 1,5 meter. Setelah sepekan terendam banjir, ratusan rumah warga di Kampung Pisang Batu, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum juga surut. Ketinggian air di rumah mereka setinggi 70 cm hingga 1,5 meter. Aktivitas warga menjadi lumpuh akibat jalan-jalan di perkampungan mereka terputus dan terisolir. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi berjibaku mengevakuasi seorang ibu dan balitanya dengan menggunakan perahu mesin. Proses evakuasi ibu dan balitanya ini memakan waktu hampir 1 jam karena lokasi rumah berjarak 2,5 km dan harus melewati area persawahan. Untuk aktivitas warga saat ini tidak ada aktivitas karena jarak tempuhnya itu sudah dikelilingi air, jadi terisolir. Untuk evakuasi warga ini berapa kilo jaraknya dan memakan waktu berapa lama? Untuk evakuasi kita dari tempat kita berada saat ini sampai ke pemukiman itu kurang lebih 2,5 km dan waktunya itu bisa, kalau menggunakan mesin itu bisa 15 sampai 20 menit. Para korban banjir mengaku sudah kehabisan stok makan untuk sehari-hari. Selain itu, kebutuhan keperluan bayi seperti popok bayi dan susu serta makanan sudah menipis. Hingga kini petugas BPBD Kabupaten Bekasi masih terus melakukan evakuasi warga korban banjir. Sebanyak 850 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir. Petugas BPBD telah mengevakuasi sebanyak 120 kepala keluarga dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediamannya. Sejumlah persoalan termasuk koalisi kedua partai dan beberapa kesepakatan pemilu mendatang jadi bahasan kedua tokoh politik itu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendapat sambutan hangat saat menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan kedua tokoh politik yang berlangsung selama 2 jam lebih membicarakan sejumlah persoalan dan rencana dalam pelaksanaan pemilu mendatang, termasuk soal koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Pemilu damai dan rukun dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan pimpinan kedua partai yang didampingi oleh masing-masing pengurus kedua partai tersebut. Kita bekerja sama dalam arti kita punya nilai-nilai yang sama, kita bertekad untuk menjaga suasana yang damai, yang sejuk dan rukun. Bahkan soal koalisi, soal capres-cawapres, kita sudah sepakat kita akan menghormati keputusan politik masing-masing. Belajar dari pengalaman masa lalu, banyak kesedihan, banyak kepahitan kita petik. Nah, semakin bisa kita mengambil referensi pengalaman ini dengan kesadaran yang kita persiapkan, sedemikian rupa menghadapi pemilu 2024. Kami berusaha menjadi garda terdepan untuk menjaga suasana pemilu.
Prabowo dan Surya Paloh berharap pertemuan ini menjadi modal Partai Nasdem dan Partai Gerindra untuk bersama-sama menjaga kelangsungan pemilu 2024. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Kesra era Presiden Soeharto, Letjen Purnawirawan Azwar Anas meninggal dunia. Almarhum yang berusia 90 tahun diketahui sudah 2 bulan menjalani perawatan di ruang ICU karena sakit yang dideritanya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra era Presiden Soeharto, Letjen Purnawirawan Azwar Anas meninggal dunia pada Minggu pagi di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Almarhum yang berusia 90 tahun ini diketahui sudah 2 bulan menjalani perawatan di ruang ICU karena sakit yang dideritanya. Beberapa tokoh menteri juga terlihat hadir ke rumah duka setelah mendapatkan kabar almarhum meninggal dunia, di antaranya perwira tinggi teladan yang berkarir dari bawah sekali sebagai tentara yang bisa mengemban tugas di luar pertempuran, ya tugas-tugas militer selain perang, selain tentu tugas untuk perancangan revolusi fisik dulu sesudah kemerdekaan dan di era kita membangun. Selain Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga terlihat menyambangi rumah duka. Letkol Purnawirawan Azwar Anas selain pernah menjadi Menko Kesra, almarhum juga tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting lainnya, seperti Gubernur Sumatera Barat pada tahun 1997 hingga 1987, dan juga sebagai Ketum PSSI di tahun 1991 hingga 1998. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, membangun struktur partai hingga ke tingkat ranting jadi target DPD Partai Perindo Morowali dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sementara di Nusa Tenggara Timur, Partai Perindo menggelar diskusi untuk mendengarkan aspirasi para pemuda. Menguatkan struktur organisasi dalam Partai Perindo, DPD Morowali dan Morowali Utara melakukan rapat konsolidasi. Konsolidasi ini untuk mencapai target memenangkan partai bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 mendatang, sehingga bisa menjadi partai pengusung. Kalau partai tidak ada struktur, itu omong kosong. Ya, makanya setelah itu saya menyampaikan ke ketua wilayah, kita harus melakukan konsolidasi. Maka orang yang menjadi ujung tombak melakukan konsolidasi bawah adalah struktur DPC dan DPRD itu dulu yang diperhatikan. Sementara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemuda Perindo menggelar diskusi bersama. Diskusi pemuda ini mengangkat peran dan tanggung jawab pemuda untuk bersama-sama membangun masa depan bangsa. Pemuda adalah unsur penting bangsa dan jumlah pemuda di NTT juga sangat besar, dan kita harus mempersiapkan agar mereka juga kompetitif untuk menghadapi perekonomian dunia dan juga dinamika perekonomian di Indonesia. Diskusi pemuda Perindo diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan elektabilitas Partai Perindo di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Inafis, dan juga Puslap 4 masih terus menyelidiki penyebab kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta. Pagi ini, tim Inafis dan Puslap 4 kembali mendatangi lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Selain menyelidiki penyebab kebakaran, tim Lab 4 dan Inafis juga akan membantu evakuasi dan identifikasi korban.
Pihak kepolisian juga telah melakukan sterilisasi kawasan dengan pemasangan garis polisi, dimulai dari Jalan Pelumpang Semper hingga kawasan Tanah Merah. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya warga yang tidak berkepentingan masuk ke area kebakaran. 2 jenazah terakhir berhasil ditemukan berkat bantuan anjing pelacak K9. Diduga masih ada kurang lebih 3 korban lainnya yang tertimbun reruntuhan. Sementara warga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara mencari sisa-sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan di antara puing-puing sisa kebakaran. Bahkan ada seorang warga yang hingga kini masih mencari keponakannya yang berusia 11 tahun. Aprilia berkeliling di sekitar permukiman warga yang ikut terbakar dalam kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Sambil membawa foto keponakannya, Aprilia bertanya kepada warga yang melintas. Aprilia juga menempel foto keponakan beserta nomor kontaknya di tembok-tembok permukiman warga, karena hingga kini keponakannya masih belum ditemukan. Sementara orang tua dari keponakannya yang hilang menjadi korban kebakaran dan masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Keponakan Aprilia bernama Rian Andika berusia 11 tahun hingga kini belum juga ditemukan. Kemarin ada info dari di PMI, terus di PLN depan, udah kita nyebar di grup-grup juga, belum ada hasilnya. Dan saya tadi pun memastikan lagi di PMI lagi untuk datanya si Rian ini dan masih nol. Bu, saat kejadian itu orang tuanya mana Ibu? Orang tua berpencar Pak, karena kan bau gas ini, jadi si Rian suruh keluar dulu, ya kan? Bapak orang tuanya ini larinya ke sana, ke arah angin. Jadi kejadian api menyala gede, kena. Aprilia berharap keponakannya tersebut dapat ditemukan karena ia sudah mencari di semua tempat pengungsian yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Sementara seorang pemuda bernama Ahmad Muhajir Sidik mengais-ngais celengan yang berisi uang hasil jualan ibunya sejak Idul Adha tahun lalu. Namun, yang tersisa dari celengan hanya tinggal uang koin. Karena semua uang kertas hasil jerih payah ibunya sejak tahun lalu habis terbakar. Petugas terus mencari kemungkinan adanya korban kebakaran yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Sementara warga terus mengais-ngais reruntuhan sisa rumah mereka untuk mencari harta benda yang masih diselamatkan. Bahkan, beberapa warga juga masih mencari kerabat mereka yang hilang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sepasang pengantin menggelar pernikahan di dekat puing-puing kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta. Hari yang seharusnya dimeriahkan tamu undangan, kini dilakukan secara sederhana di dalam tempat ibadah. Impian pasangan pengantin Bahtiar dan Ayuni untuk menggelar pesta pernikahan meriah pupus seiring kebakaran yang melanda permukiman mereka di Pelumpang, Jakarta Utara. Kediaman pasangan ini menjadi salah satu bangunan yang hangus terbakar pada peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Tanpa dekorasi warna-warni, keduanya tetap melaksanakan ijab kabul dengan sederhana di dalam sebuah musola. Di tengah suasana berduka, kedua mempelai memutuskan hanya mengundang keluarga terdekat untuk menghadiri hari bahagia mereka. Ya, takut sih, maksudnya sempat mikirin juga dibatalin atau dimundurin atau gimana, tapi ternyata enggak, tetap berjalan semestinya, sesuai sama yang dari awal kita omongin, cuma ada beberapa yang di cancel. Jadi kalau untuk mundur karena saudara-saudara juga dari jauh-jauh hari luar kota sudah pada cuti, jadi ya sebisa mungkin kita nggak bisa mundur untuk tanggalnya, tapi kemudian untuk
waktu untuk alur acara dan lain-lain. Akhirnya kita sederhanakan aja karena ada huru-hara dan seperti ini keadaan kahar juga kita ikut belasungkawa juga, kita nggak mungkin juga. Kebakaran pipa terminal bahan bakar minyak Pelumpang merembet ke permukiman warga hingga menghanguskan puluhan rumah. Insiden ini juga merenggut korban jiwa dan korban luka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.